Halo semuanya, welcome back to the class. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi dari video yang sebelumnya. Jika di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang enterprise strategy yang menjadi konsep atau pintu masuk awal ketika kalian menyusun suatu IT governance atau tata kelola teknologi informasi dan mewawancarai BOD atau Board of Directors atau Dewan Direksi, maka itu akan jadi fokusan utama kemana kalian akan membawa arah penyusunan tata kelola ini berlanjut. Di desain faktor kedua, ini kita akan lanjutkan ke enterprise goals ya. Dan sebagaimana biasanya kita akan selalu mereview tentang desain factors atau faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesuksesan implementasi sebuah teknologi informasi di sebuah perusahaan gitu. Jadi ketika perusahaan baru selesai mengadopsi ERP atau membuat produk yang berkaitan dengan teknologi, nah itu semua akan menjadi salah satu kunci atau trigger yang memicu kenapa perusahaan akhirnya menyusun sebuah tata kelola gitu loh. Agar apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dibuat itu align dengan bisnis, core bisnis mereka. Oke. Dari sebelah desain factors kita sudah menyelesaikan satu enterprise strategi dan kita akan menuju ke yang kedua yakni enterprise goals. Nah, satu hal yang kalian harus perhatikan dari enterprise goals ini, dia akan menjadi turunan dari enterprise strategi. Dan pendekatannya itu dia akan selalu seperti ini. Jadi ada fokusan yang kemudian di dalam penentuan enterprise goals itu dia mengikuti value balance scorecard, di mana nilai-nilai dari 4 komponen dari balance scorecard itu akan diterjemahkan ke dalam faktor atau indikator yang akan ada di dalam enterprise goals itu. Nah, inilah kenapa saya di awal itu selalu memberikan review terhadap balance scorecard secara umum ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk implementasi dari balance scorecard, yakni yang pertama collect, lalu kemudian create, kemudian cultivate, cascade, connect, and confirm. Dan begitu seterusnya, jika ada satu perubahan dari suatu cycle, maka dia akan berputar kembali sebagaimana yang ada di presentasi. Oke, enterprise goals, balance scorecards approach. Pengejawantahan enterprise strategi itu dapat diwujudkan melalui enterprise goals, di mana enterprise goals itu terbagi atas 4 dimensi yang sangat umum digunakan oleh perusahaan dalam mengukur kinerja organisasi. Ada growth, ada finance, di mana growth itu dia fokus pada pertumbuhan, terus finance itu berfokus pada keuangan, kondisi keuangan perusahaan, dan yang ketiga itu dia berfokus pada internal, bagaimana internal mereka bisa upscaling dan adjustment terhadap semua perubahan yang ada di lingkungan bisnis ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah apa yang ada empat itu? Learning growth, atau bagaimana kita selalu bisa melakukan penyesuaian terhadap kondisi dan lingkungan. Oke, kita bahas nih satu-satu terkait dengan enterprise goals yang ada di dalam COVID-19. Yang pertama itu adalah EG01, di mana portfolio and competitive product and services. Jadi ini adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menghasilkan produk
dengan modal seminim mungkin namun mendapatkan return yang tinggi. Jadi portfolio competitive products. Jadi ketika kita menyandingkan produk kita dengan kompetitor, maka kita akan melakukan eh, suatu optimasi di mana produk itu kita harus jauh lebih efisien, jauh lebih baik, jauh lebih bermutu, namun dengan cost yang juga eh, dapat ditekan seminimal mungkin gitu loh. Jadi portfolio of competitive products and service. Jadi bagaimana cara menentukannya? Jadi misalkan gini. Jadi kita punya suatu produk layanan ya digital. Katakanlah kita dalam hal ini kita ambil contoh Gojek tuh yang paling bagus. Jadi mereka punya GoRide, terus kemudian GoSend dan lain sebagainya. Cuman kan yang paling menjadi blood of information dan juga blood of transaction di dalam itu adalah GoPay-nya itu loh. Yang kemudian bisa merambah ke platform-platform lain seperti pembayaran untuk Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh portfolio untuk competitive product dan service. Jadi semakin agile, semakin mature suatu perusahaan, maka ia akan bisa menghasilkan solusi yang sangat tepat bagi profiling usernya. Gitu. Terus kemudian yang EG yang kedua adalah manage business risk, dan ini masuk ke dalam golongan F ya, atau pengaruhnya ke dalam bentuk finance gitu loh. Nah, yang kedua adalah bagaimana perusahaan mampu untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan memaintain semua potensi resiko bisnis yang akan muncul di masa depan. Jadi kita harus bisa mengadres atau mengkolek kira-kira potensial business risk yang akan muncul at the future itu seperti apa. Itu adalah masuk ke dalam kategori enterprise goals yang kedua. Apakah manage business risk ini, apakah adopsi atau produk yang kita sudah buat itu sudah memenuhi dari kriteria itu sendiri, bagaimana di masa depan dan bagaimana improvement yang harus dilakukan. Nah, itu adalah masuk ke manage business risk. Lalu yang ketiga juga masuk ke dalam masalah finance terkait dengan compliance with external laws and regulation. Ini ya tidak jauh-jauh dengan berkaitan dengan tren, aturan dan hukum yang berlaku serta regulasi yang ada di dalam regional kita di mana perusahaan itu berdiri. Atau misalkan ini perusahaan anak cabang, nah itu juga harus diperhatikan terkait dengan aturan-aturan di mana ia berdiri. Karena bisa jadi penyesuaian atau adjustment harus dilakukan karena memang di dalam satu regional daerah, meskipun produknya sama namun regulasinya bisa berbeda. Ketika kita berbicara misalkan bagaimana Apple yang ada di sini dengan Apple yang ada di China misalkan, itu akan menunjukkan suatu perbedaan secara komponen, secara isi dan lain sebagainya. Fungsi juga itu akan menyesuaikan beda-beda karena dia harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Lalu kemudian quality of financial information. Jadi ketika perusahaan itu mengadopsi suatu teknologi, maka ia harus perhatikan bahwa terkait dengan kualitas informasi yang bisa didapatkan dari sistem tersebut, adanya sistem tersebut gitu loh. Dapat melakukan pengukuran perspektif keuangan dengan analisis rasio keuangan. Jadi apakah ini cukup membantu nggak terkait dengan pemantauan atau evaluasi dari segi finance di dalam perusahaan gitu loh. Jadi ERP misalkan itu akankah jadi salah satu alat tools bagi manajemen untuk bisa mendapatkan kualitas laporan keuangan yang bagus, cash flow yang baik, laporan yang baik, terus kemudian neraca dan lain sebagainya. Nah, ini penting bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis manufacture ya terutama, dan tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan yang memiliki background yang lain.
Kemudian kita akan masuk ke klien, divisi klien ini masuk ke IG05 yang pertama Customer Oriented Service Culture. Nah ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa membuat pelanggan tuh merasa selalu terpuaskan dengan produk-produk dan after sales dari layanan yang kita berikan gitu loh. Apakah di dalam pengadopsian suatu sistem, suatu aplikasi misalkan, itu akan menjadi salah satu parameter bahwa pelanggan akan selalu setia kepada kita dan merasa terpuaskan atas service atau pelayanan yang diberikan. Salah satu contohnya misalkan eh, perusahaan negara gitu, PLN katakanlah, dia punya aplikasi ticketing untuk menerima pengaduan dari pelanggannya melalui mobile PLN. Nah, itu akankah salah satu akankah indikasi dia memiliki aplikasi tersebut tuh memberikan nilai positif terhadap perusahaan dari citra yang dihasilkan bagaimana mereka melayani para pelanggannya. Jadi penanganan keluhan, padaman dan informasi pemadaman dan lain sebagainya mereka bisa dapat dari situ gitu loh. Nah itu salah satu yang bisa membuat produk atau perusahaan kita secara global itu scale up gitu loh karena kita punya poin ini. Lalu yang keenam, ini masih juga berkaitan dengan customer ya. Ini adalah business service continuity and availability. Ya kalau kita lihat sekarang apakah aplikasi yang kita adopsi sekarang itu juga akan menyokong secara layanan istilahnya purna jual atau menjamin selalu ketersediaan dari layanan pasca jual. Misalkan aja kalau kita uh, sama aja contoh paling bagus tuh memang aplikasi ticketing ya. Ticketing itu aplikasi yang digunakan sebagai kanal pengaduan dan semua perusahaan rata-rata tuh memiliki aplikasi ini at least dengan menggunakan chatbot atau langsung berkaitan dengan interaksi langsung antara pelanggan dan juga customer service. Nah itu kan salah satu contoh di dalam ini. Terus kemudian quality of management information ini jadi salah satu tujuan dari suatu perusahaan mengapa dia harus menggunakan atau melakukan adopsi terhadap suatu sistem atau aplikasi. Jadi salah satunya ada quality of management information. Kalau tadi sangat spesifik kepada keuangan, ini spesifik kepada kinerja. Jadi uh, bisa nggak dari aplikasi yang kita pakai itu BOD atau Dewan Direksi itu dia bisa langsung dapat sari laporan terkait dengan misalkan jumlah pengguna, jumlah transaksi, nilai potensial transaksi. Nah itu bisa nggak kita pantau di situ. Nilai potensial transaksi itu adalah transaksi yang belum terjadi namun memiliki potensi untuk bisa dikonversi menjadi rupiah. Jadi misalkan kita nih user selalu beli barang tapi nggak cekot-cekot cuma masuk ke keranjang. Nah, itu adalah potensial value dari nominal yang harusnya kalau kita punya uang atau memang sudah bisa sangat butuh gitu loh, di level sangat butuh, maka kita akan melakukan pembelian dan mengkonversi dari keranjang tadi menjadi transaksi. Nah itu apakah dari situ perusahaan tuh bisa mendapatkan informasi itu nggak? Karena ini penting untuk mempelajari profiling dari customer itu sendiri, terus habits dan lain sebagainya, tren dan segmen untuk pelanggannya. Lalu kemudian yang ke-8 ini ada masuk ke fokus internal ya. Jadi optimization of internal business process functionality. Ini berkaitan dengan evaluasi pengalokasian sumber daya serta forecast terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi. Jadi
dengan adanya suatu sistem itu di dalam perusahaan, apakah ini akan menambah pekerjaan nggak? Kalau menambah pekerjaan seperti apa pertambahannya, apa jangan-jangan hanya di awal ketika baru saja melakukan adopsi. Jadi saya punya pengalaman gitu di salah satu perusahaan tempat saya bekerja dulu. Ini kita baru baru saja mengadopsi suatu ERP, Enterprise Resource Planning, dari yang sebelumnya itu masih manual, proses manual dan semi manual. Artinya ada beberapa part dari beberapa departemen yang sudah menggunakan sistem. Namun ini dipaksa secara holistikal menggunakan satu aplikasi, satu platform enterprise. Nah, ini apakah kemudian adopsi itu bisa memberikan suatu poin bahwa oke, dengan adanya sistem ini maka kita bekerja lebih lebih efisien, lebih optimal. Mungkin kalau di awal-awal karena adanya adjustment, penyesuaian, terus kemudian melempar legacy ke dalam aplikasi yang baru itu membutuhkan banyak waktu. Maka paling tidak ketika ini dilakukan secara rutin dan proses proses transisi which is itu bisa memakan waktu bahkan sampai 3 tahun lamanya dari legacy yang ada, karena perpindahan aplikasi dan atau sistem itu tidak lantas memotong eh, transaksi yang berjalan gitu loh, karena terlalu terlalu riskan atau terlalu berisiko jika hanya karena transaksi ada perpindahan aplikasi, perubahan sistem, dan itu menyebabkan proses transaksi, proses bisnis itu menjadi terhenti. Nah, itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan gitu loh. Dan tujuan daripada pengadopsian sistem yang skala enterprise tadi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka ada proses transisi yang cukup lama di situ, dan itu wajar dan sangat bergantung pada yang pertama SDM, resource dari perusahaan, bagaimana mereka bisa hire consultant yang tepat dan cukup cepat kerjanya untuk bisa menyelesaikan proses transform dan transisi dari proses bisnis mereka ke proses bisnis yang harus diakomodasi oleh sistem aplikasi. Lalu EG09, Enterprise Goals yang ke-9 itu Optimize Business Process Cost. Ya, otomatis ini kalau udah berhubungan dengan cost ya berarti dengan biaya gitu loh. Apakah dengan aplikasi yang baru itu dia memotong banyak 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 biaya nggak dari proses ini? Kalau begitu, kalau iya, maka seberapa besar gitu loh. Seberapa besar, misalkan ada studi comparing dari sebelum dan sesudah melakukan adopsi itu. Lalu ada yang dari nol juga, staff skills, motivation and productivity, itu jelas terkait dengan bagaimana sisi internal, staff, lalu middle, pemimpin yang ada di tengah itu, di middle area itu seperti kayak manager, terus kemudian kepala divisi, kepala bagian, itu bisa melakukan adopsi dan adaptasi terhadap teknologi yang baru. Nah, ini salah satu pertimbangannya. Dan ini juga harus melakukan adjustment, penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Jadi bekerja itu biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, misalkan dalam waktu 3 jam, misalnya ini di optimize jadi 2 jam karena nanti ada peningkatan skill dari staff yang menggunakan. Lalu compliance with internal policies, ya jelas ya, jadi nanti aplikasi itu, jadi kalau aplikasi enterprise itu dia modelnya bentuknya sebenarnya framework. Jadi platform ini harus dilakukan adjustment lagi terkait dengan aturan dari internal business process itu sendiri. Jadi misalkan nih
pengakuan atas aset misalkan di suatu perusahaan manufacture sama dengan perusahaan plantation atau yang berkaitan dengan perkebunan itu sangat berbeda perlakuan asetnya. Nah, perlakuan aset berbeda, maka dia akan memberikan perbedaan yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan terus kemudian bagaimana perusahaan melihat neracanya, bagaimana perusahaan melihat proses dari pengakuan AUC menjadi aset yang sudah settle gitu loh. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Jadi compliance with internal policy itu apakah dia sudah sejalan dengan itu atau tidak gitu loh. Lalu yang ke-12 ini berkaitan dengan Digital Transformation Program. Jadi memang karena di COVID-19 itu dia juga bermuncul ya. Jadi ada banyak perusahaan yang masih menjalankan IT itu masih bagian per bagian, not integrated each other. Maka Digital Transformation Program itu jadi salah satu yang dicanangkan. Growth, dia maksudnya ke growth, ke domain G di dalam balance scorecard ya. Learning curve. Ya karena apa? Karena misalkan gini. Kalau suatu bank, perbankan deh yang paling gampang diambil contoh. Perbankan itu dia kan kalau dulu orang datang nabung ke bank, bayar, kemudian di awal dulu kemunculan bank itu hanya untuk melakukan tempat untuk menyimpan uang dan tempat untuk meminjam uang. Tahun 2000-an awal, 2000-an awal, orang punya kartu kredit itu sangat terbatas dan tidak semua orang bisa memiliki kartu kredit. Namun saat ini kartu kredit diumbar siapapun boleh memiliki, boleh punya tanpa ada batasan limit biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap transaksi dalam 1 bulan. Dulu sangat ketat regulasi terkait kartu kredit, namun karena berubah prosesnya dan apalagi sekarang setiap perbankan dia memiliki produk digitalnya masing-masing. Seperti Mandiri juga punya Livin, terus kemudian Wonder by BNI, Beyond by BSI, dan itu semuanya harus bisa menyesuaikan dengan dan bisa adoptable terhadap bisnis lain, misalkan menyediakan API untuk pembayaran otomatis dan lain sebagainya. Dan itu salah satu program dari digital transformation. Terus kemudian yang terakhir adalah product and business innovation. Jadi itu salah satunya. Jadi digital transformation bisa menjadi bagian dari product dan business innovation. Jadi itu adalah salah 13, bukan salah satu ya. Ini adalah 13 dari balance scorecard approach yang ada di enterprise goals. Bagaimana cara menilai semuanya? Tidak semuanya memang menjadi fokus bisnis, fokus area. Maka tentukan itu dari enterprise strateginya. Jadi enterprise strategi itu ada 4 seperti yang kemarin kita jelaskan ya di video sebelumnya. Itu harus bisa memilih antara growth, innovation, cost leadership, dan client service. Nah, fokusnya di mana? Ketika kalian misalkan menentukan bahwa ini akan berfokus pada client service, maka dia akan berkaitan dengan EG 05, 06, 07. Nah, itu yang akan menjadi concern kalian ketika kalian nanti mengerjakan COVID ini di tempat atau perusahaan tempat kalian bekerja gitu loh. Oke, ini sudah sampai di poin terakhir dan kita akan coba lihat seperti apa sih kertas kerja dari COVID-19 untuk enterprise goals yang kedua ini. Enterprise yang kedua itu seperti halnya yang tadi kita sebutkan, jadi ada baseline di sini 3 dan kemudian importance. Nah, apakah ini cukup penting atau tidak? Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pengintisarian dari wawancara atau kemudian teman-teman itu menjelaskan dan menguraikan dari masing-masing
apa namanya dari masing-masing value indikator di dalam enterprise goals, apakah dia masuk ke importance atau tidak dengan skala 1 sampai 5. Siapa yang menentukan ini? Lagi-lagi kalau saya sih lebih condong kepada uh, dewan direksi atau paling enggak ke middle area di bawah dewan direksi, sekelas kabak atau sekelas kadif, dan di atas manajer dikit lah. Dan untuk menentukan value dari masing-masing indikator ini. Jadi nanti teman-teman akan terbantu dan otomatis nanti akan dibuat model-model seperti ini dan akan mengenerate banyak hal seperti misalkan dari domain-domain mana saja yang akhirnya akan tergenerate otomatis, dan ini akan menjadi lanjutan sehingga nanti di akhir dari dashboard kertas kerja ini dia akan memberikan konklusi sesuatu dari mulai enterprise strategi sampai ke desain faktor yang terakhir, itu semuanya bisa align and teman-teman bisa tailor the system, tailor the product as well as you can gitu. Kira-kira gitu sih dari video kita kali ini. Jadi sekian dulu dari saya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, thank you guys. Oke, terima kasih semuanya. Bye.